Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwati fillah, alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bertatap muka kembali untuk mengaji dan mengkaji. Materi kita sore hari ini adalah terjemahan Al-Quran. Tapi sebelum kita ke materi, saya ingin tahu ini kita lihat siapakah yang sudah online. Bismillah. InsyaAllah di sore hari ini kita akan mengkaji bersama tentang kita masih menunggu, ada beberapa masih sedang proses untuk online. Materi kita sore hari ini adalah kita akan mengenal siapa dan apa itu istilah terjemahan Al-Quran dan apa misi kita belajar terjemahan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwati fillah, apa itu terjemahan Al-Quran? Terjemahan Al-Quran ini adalah sebuah istilah untuk seorang sahabat atau gelar untuk seorang sahabat yang luar biasa bernama Abdullah ibnu Abbas. Siapa itu sahabat Abdullah ibnu Abbas? Kalau kita melihat secara nama atau kunyahnya, maka Abdullah ini ibnu Abbas, anaknya Abbas. Dan kita semua tahu Abbas itu adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga Abdullah ini akan bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara nasab. Nah, jadi kita mengenal Abdullah bin Abbas ini yang pertama melalui nasab beliau dahulu, karena kita perlu mengenal seseorang dari faktor genetiknya. Abdullah bin Abbas bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kakek beliau, yaitu Abdul Muttalib. Nah, kalau kita membaca sirah nabawiyah, maka kita pasti akan menemukan di bab-bab awal buku-buku yang berbicara tentang sirah nabawiyah, di sana dikaji tentang nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama. Dan kita bisa tahu sebuah kesimpulan dari kajian ini. Di sana disebutkan, lam yakun min nasab Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam fahish wala qatil wala zani wala syarid. Tidak ada satupun dari orang-orang yang merupakan ayah, kakek, moyang dan seterusnya daripada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, tidak ada satupun dari mereka syarib, yaitu para peminum khamr. Padahal kita mengenal pada masa itu, masa jahiliyah, minum-minum khamr itu sesuatu yang biasa. Wala qatil, tidak ada satupun di antara mereka yang melakukan pembunuhan. Padahal juga masa itu orang membunuh anak perempuannya sesuatu yang wajar. Wala zanin, tidak ada satupun dari mereka orang yang melakukan dosa berzina. Nah, padahal waktu itu berzina itu sesuatu yang lumrah. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwa Abdullah ibnu Abbas sebagaimana Rasulullah SAW itu terlahir dari nasab orang-orang yang mulia. Wajar kalau begitu, kalau memang Abdullah bin Abbas ini kemudian menjadi orang yang luar biasa. Nah, ikhwati fillah, dari gelar saja Dari nasab saja kita bisa mendapatkan kesimpulan demikian.
Lalu kemudian Abdullah ibnu Abbas ini kapan beliau dilahirkan? Ada dua pendapat yang mengatakan kapan tepatnya Abdullah ibnu Abbas ini dilahirkan. Salah satu dari pendapat itu mengatakan bahwa Abdullah ibnu Abbas wulida bi salasin qabla al-hijrah, dilahirkan 3 tahun sebelum peristiwa hijrah nabawiyah. Nah, ikhwati fillah, saudaraku fillah, kalau begitu jika Abdullah ibnu Abbas dilahirkan 3 tahun sebelum hijrah, berapa usia Abdullah ibnu Abbas ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat? Nah, adakah yang ingin mencoba untuk menjawab? Silahkan teman-teman sekalian yang sudah online, yang sudah bergabung, bisa mencoba menjawab atau menebak kira-kira berapa ya usianya Abdullah ibnu Abbas ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Nah, usianya Abdullah ibnu Abbas ketika Rasulullah wafat, kita menghitungnya berarti kalau Abdullah ibnu Abbas dilahirkan 3 tahun sebelum peristiwa hijrah dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah itu hidupnya atau usianya atau tinggal di Madinah itu 10 tahun, berarti Abdullah ibnu Abbas ini usianya ketika Rasulullah wafat adalah 13 tahun. Nah, baik, ahlan wa sahlan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi New Hilda dan Reina Ninggar bergabung di live kita. Ahlan wa sahlan. Dan yang di YouTube juga kita sedang menunggu teman-teman yang lain. Jadi ikhwati fillah, saudaraku fillah, kembali ke berapa usianya Abdullah ibnu Abbas ketika Rasulullah wafat. Kalau beliau dilahirkan 3 tahun sebelum hijrah nabawiyah, berarti usianya Abdullah ibnu Abbas adalah 13 tahun ketika Rasulullah wafat. Nah, kita bisa membayangkan ya teman-teman sekalian, 13 tahun itu berarti sekarang ini kira-kira anak usia kelas 1 SMP ya. Kelas 1 SMP tapi dia sudah mendapatkan gelar turjuman Al-Quran. Saking hebatnya anak atau orang yang sangat mahir di dalam memahami Al-Quran. Nah, itu dari sudut pandang wulida bi salasin qabla al-hijrah. Teman-teman sekalian, ikhwati fillah, ada sebuah doa, ini salah satu keistimewaan Abdullah ibnu Abbas. Dalam biografi beliau adalah beliau pernah didoakan khusus oleh Rasulullah SAW. Ceritanya adalah dalam sebuah riwayat, salah satu istri Rasulullah adalah bernama Siti Maimunah. Siti Maimunah ini disebut sebagai kholah atau bibinya Abdullah ibnu Abbas. Tadi kita sudah memahami Abdullah ibnu Abbas ini bertemu secara nasab dengan Rasulullah pada kakek, yaitu Abdul Muttalib. Nah, malam itu dan memang Abdullah ibnu Abbas ini saudara sepupu Rasulullah, itu sering bertemu dengan Rasulullah SAW. Malam itu ketika bermalam di rumah Siti Maimunah, ketika Rasulullah hendak melaksanakan sholat qiyamul lail, ternyata Rasulullah mendapati sudah disediakan air untuk beliau berwudu, bersuci pada malam hari itu. Maka kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Siti Maimunah, siapa ini yang menyediakan air? Ya. Dijawab oleh Siti Maimunah, itu si Abdullah ibnu Abbas. Ya. Abdullah ibnu Abbas. Maka Rasulullah SAW saat itu mendoakan Abdullah ibnu Abbas, dan beliau doanya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihhu, jadikanlah dia orang yang paham fid din, agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarilah dia mampu untuk menafsirkan Al-Quran. Subhanallah, kita sama-sama memahami saudaraku fillah bahwa tidak ada doa Nabi yang tidak mustajab ya. Maka karena didoakan istimewa oleh Nabi, tumbuhlah Abdullah bin Abbas kecil ini. Tentunya waktu itu masih belum berusia 13 tahun. Itu anak yang tumbuh dan pertumbuhannya dia terkenal dengan anak yang sangat cerdas, dan dia mudah memahami agama, orang yang paling kuat atau yang paling dalam memahami isi kandungan Al-Quranul Karim. Nah, ikhwati fillah,
Apa contoh kecerdasan Abdullah ibnu Abbas sebab pernah didoakan oleh Rasulullah ini? Nah, ini adalah salah satu doa yang dianjurkan kalau kita memiliki anak kecil baru lahir, kita doakan ini, insya Allah dia menjadi anak yang mudah memahami agama dan mudah menafsirkan atau memahami isi kandungan Al-Quranul Karim. Suatu hari Abdullah ibnu Abbas dia dikenal dengan mustasyar. Mustasyar itu orang yang menjadi rujukan daripada Khalifah Umar ibn Khattab. Khalifah Umar ibn Khattab salah satu mustasyarnya adalah Abdullah ibnu Abbas. Padahal Abdullah ibnu Abbas ini saat itu masih kecil, ya, tapi sudah menjadi mustasyar. Ya. Kalau bahasa sekarang mungkin ya semacam staf khusus ya. Nah kemudian suatu hari sahabat Umar ibn Khattab membawa Abdullah bin Abbas kecil ini ke dalam sebuah majelis yang sebenarnya majelis itu atau forum itu adalah forum yang khusus untuk orang-orang pembesar Quraisy. Ketika sahabat Umar menghadirkan anak kecil ini, maka wajar kemudian para pemuka Quraisy yang saat itu hadir di forum itu mengkritisi apa yang dilakukan oleh oleh sahabat Umar. Wahai Umar, kira-kira begitu, mereka mempertanyakan, kenapa engkau membawa anak kecil ini? Padahal ini adalah forum pembesar Quraisy. Kemudian katanya sahabat Umar, kalian tidak tahu siapa ini Abdullah ibnu Abbas. Kalian tidak tahu siapa ini anak kecil ini. Maka kemudian dan saat itu kecerdasan Abdullah ibnu Abbas berkat doa Nabi sudah mulai kelihatan. Abdullah ibnu Abbas kemudian kebetulan saat itu sudah bukan mulai ya, artinya dia sudah sangat berkembang cerdas, pertumbuhan dengan sangat cerdas memahami Al-Quran. Turun saat itu surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, turun surat ini kemudian ditanyakan kepada mereka, siapa yang tahu apa makna daripada turunnya surat An-Nasr ini? Apa makna daripada turunnya surat An-Nasr ini? Maka kemudian mereka menjawab dengan jawaban semampu mereka. Tetapi ketika ditanyakan kepada Abdullah ibnu Abbas jawaban yang sangat cerdas, cemerlang, beliau mengatakan bahwa hadza dalilun ala qurbi wafati Rasulillah. Ini semua atau surat ini, turunnya surat ini menunjukkan bahwa sebentar lagi Rasulullah akan wafat. Ya, baik, ini ada yang menyapa Vina Amelia. Assalamualaikum Ustaz Mirza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat bergabung di kajian sore kita hari ini. Ustaz Dini dari Bekasi. Ahlan wa sahlan. Mas Rizal Ar-Rasyad, Ustaz Mahrus dari Malang. Ahlan wa sahlan. Kita lanjutkan ikhwati fillah sampai mana tadi ya? Bahwa Rasulullah SAW Abdullah bin Abbas menjelaskan bahwa ini menunjukkan sebentar lagi Rasulullah akan wafat. Nah, maka teman-teman sekalian, ini membuat semua yang hadir saat itu kagum kepada Abdullah bin Abbas, saking cerdasnya dia memahami Al-Quranul Karim. Baik, ada satu cerita lagi yang menarik. Ketika Abdullah bin Abbas bertawaf bersama sahabat, ketika Abdullah bin Abbas bertawaf bersama sahabat senior yaitu Muawiyah. Ya. Pernah Abdullah bin Abbas bertawaf bersama sahabat Muawiyah. Tapi kemudian sangat kritis beliau Abdullah bin Abbas ini bertawaf. Saat bertawaf itu melihat sahabat Muawiyah ini senantiasa menyalami setiap sudut daripada Ka'bah. Jadi ada 4 sudut itu semuanya disalami, istalam. Kemudian sahabat Abdullah bin Abbas yang tentunya lebih junior tanya, wahai Muawiyah, mengapa engkau menyalami setiap sudut daripada Ka'bah ini? Padahal Rasulullah SAW tidak seperti itu kalau tawaf. Nah, kira-kira begitu. Dijawab oleh sahabat Muawiyah, lam yakun minal baiti syai'un mahjur. Tidak ada satupun dari Ka'bah ini sesuatu yang ditinggalkan. Maknanya sudut manapun Ka'bah ini semuanya barokah, kira-kira begitu. Lalu kemudian Abdullah bin Abbas
Dan seperti biasa sering beliau ketika berkomunikasi atau menjelaskan sesuatu itu langsung merujuk kepada Al-Quran. Sahabat Abdullah bin Abbas saat itu langsung mengutip ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Demi sungguh telah ada pada diri kalian daripada Rasul, bagi kalian dari diri Rasulullah SAW teladan yang baik bagi kalian. Maknanya kalau Rasulullah tawafnya tidak seperti itu, maka tidak semestinya kita tawafnya begitu. Rasulullah hanya istalam atau menyalami dua sudut saja, yaitu rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Nah, ikhwati fillah, ini menunjukkan betapa cerdasnya Abdullah bin Abbas menjadikan sahabat Muawiyah saat itu hanya bisa mengatakan na'am sodaqta, betul, kamu betul mengatakan atau mengutip membaca ayat tadi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Baik ikhwati fillah, ini kecerdasan Abdullah bin Abbas yang kemudian menjadikan beliau dijuluki oleh Khalifah Umar ibn Khattab, dijuluki julukan yang lain selain terjemahan Al-Quran, yaitu Fatal Kuhul. Nah, coba kita lihat makna daripada Fatal Kuhul ini. Ikhwati fillah, apa makna daripada Fatal Kuhul yang dijulukkan oleh sahabat Umar ibn Khattab kepada Abdullah bin Abbas? Fata maknanya adalah pemuda. Fata maknanya adalah pemuda, anak yang usianya kira-kira 17-an tahun, ya, sebelum usia syabab. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada fata, fatayat. Nah, kalau dalam organisasi NU ada fatayat, muslimat. Kemudian nanti kalau dia remaja ini sudah saatnya menikah, maka dia sudah menjadi syabab. Nah, fata maknanya adalah pemuda atau anak usia belasan tahun. Kemudian kahlun, kahlun itu maknanya adalah orang yang berusia kepala tiga, kira-kira begitu. Nah, dikatakan dalam makna ini kahl atau kuhul jamaknya, orang yang usianya 30-an tahun itu adalah orang usia produktifnya seseorang. Orang dilihat produktivitasnya pada saat usia kepala tiga. Apa yang dia lakukan, karya apa yang dia telah keluarkan. Nah, Abdullah bin Abbas dijuluki dengan Fatal Kuhul. Apa maknanya? Dia anaknya muda, 17-an tahun usianya, tetapi pandainya seperti orang usia 30-an tahun. Dia anaknya muda, belasan tahun usianya, tapi cerdasnya seperti orang usia 30-an tahun. Anaknya muda, tapi akhlaknya, etikanya seperti orang usia 30-an tahun. Nah, ini menunjukkan kecerdasan sahabat Abdullah bin Abbas. Lanjutan daripada julukan ini, katanya sahabat Umar ibn Khattab, Fatal Kuhul, dia adalah pemudanya orang usia 30-an tahun, lahu lisanun saul, katanya sahabat Umar, dia memiliki lisan yang saul, yang kritis, wa qalbun aqul, dan hatinya senantiasa berpikir, ya. Jadi itu teman-teman sekalian bagian daripada biografi Abdullah ibnu Abbas. Ahlan wa sahlan, selamat bergabung Ida Badriah dari Surabaya. Ustadz Ali Toifur dari Bogor ini, ya. Kemudian Muslih hari ini siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum, selamat datang di forum kajian kita sehari ini. Teman-teman sekalian, kita kembali ke biografi Abdullah bin Abbas. Satu lagi gelar yang khusus diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, Abdullah bin Abbas ini gelar populernya adalah turjumanul Quran. Kemudian gelar khusus dari sahabat Umar adalah Fatal Kuhul. Kemudian terakhir gelar istimewa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Habrul Ummah. Habr maknanya adalah orang yang paling pandai, orang yang paling pintar. Pentolannya orang alim, al-ummah, umat ini. Bagaimana tidak, Abdullah bin Abbas usianya 13 tahun, tapi beliau orang yang paling memahami Al-Quranul Karim. Maka teman-teman sekalian, ini gelar khusus dari Rasulullah SAW. Ahlan wa sahlan Ustazah Suci dari Bekasi dan Ustadz Ufik dari Malang, ya, insyaallah dari Malang beliau. Nah, teman-teman sekalian, dari sini kita bisa memahami betapa istilah ini maknanya luar biasa, dan dari situlah kita mengambil filosofi
Mengapa kita memberi nama terjemahan Al-Quran? Tentunya adalah karena kita ingin melahirkan generasi-generasi Abdullah ibnu Abbas modern. Kita ingin melahirkan generasi-generasi anak-anak didik kita, mereka yang mampu untuk memahami Al-Quran dengan baik, mereka mampu untuk mengamalkan Al-Quran dengan baik, dan insya Allah ini maknanya kita akan melahirkan generasi emas, mereka generasi Qurani. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Baik teman-teman sekalian, itu adalah biografi daripada Abdullah ibnu Abbas. Nah dari situ kita memahami, program kita pembelajaran Quran kita beri terjemahan Al-Quran, karena kita tentunya seperti pesan Nabi Muhammad, kita harus belajar kepada para sahabat, ya. Katanya Rasulullah, bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Seperti apalah kalian mempelajari atau meniru Rasulullah, para sahabat Rasulullah, pasti kalian akan mendapatkan petunjuk. Nah teman-teman sekalian, ikhwati fillah, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Setelah kita mengenal siapa itu Abdullah bin Abbas dan apa filosofinya kita belajar Quran ini, program kita beri nama Turjuman Al-Quran. Kita akan lanjut kepada kita memiliki 5 misi Turjuman Al-Quran. Baik, untuk yang di YouTube masih belum ya, tapi yang di Instagram alhamdulillah sudah banyak yang bergabung. Ahlan wa sahlan Syekh Salim dan Mbah Cangkir 86. Ya, ahlan wa sahlan bikum di kajian sore kita. Teman-teman sekalian, kita memiliki 5 misi turjuman Al-Quran. Apa 5 misi turjuman Al-Quran kita? Yang pertama adalah membaca, ya. 5 misi turjuman Al-Quran adalah yang pertama menjaga tartil kita. Jadi di dalam kita mempelajari turjuman Al-Quran yang ada 9 jilid ini, kita mengajarkannya dan mempelajarinya adalah dengan tetap membacanya dengan tartil. Sebab kita tidak ingin anak-anak kita sudah selesai membaca, mengaji Al-Quran dengan baik, kemudian memahami Al-Qurannya, bacaan yang baik itu hilang. Maka misi pertamanya adalah kita menjaga tartil kita. Nanti pada saat praktek kita akan mencoba bersama bagaimana kita menerjemahkannya, memahami Al-Quran dengan tetap menjaga tartil, bacaan tartil kita. Yang kedua adalah menguatkan hafalan. Mengapa menguatkan hafalan? Tentunya filosofinya karena orang yang paham Al-Quran, hafalannya pasti lebih kuat daripada orang yang tidak paham Al-Quran. Maka dengan memahami Al-Quran ini, otomatis kita bisa menguatkan hafalan kita. Beda orang yang memiliki hafalan Quran tapi dia hanya hafal saja, dengan orang yang hafal Quran, dia paham, meresapi maknanya, maka ini sangat menunjang. Misalnya kalau orang belum mempelajari kaidah bahasa Arab, bisa jadi ketika membaca la'allahum terpeleset lisannya tattaqun misalnya. Sementara kalau orang membacanya dengan tadabbur ayat, maka pasti dia paham atau otomatis dia nyantol gitu ya. La'allahum pasti yatafakkarun, yattaqun, enggak mungkin tattaqun. Itu salah satu contohnya. Nah, teman-teman sekalian, jadi kita memahami Al-Qur'an, misi kita yang kedua adalah untuk menguatkan hafalan. Kemudian yang ketiga ada misi pemahaman lafziyah. Kita memahami bahwa lafal ini di dalam bahasa Arab maknanya adalah sesuatu yang terdiri dari huruf, sesuatu yang terdiri dari huruf, baik dia sautan atau kitabatan, baik dia itu berupa bunyi atau tulisan, maka dia disebut dengan lafal. Pemahaman lafziyah maknanya kita memiliki misi di belajar turjuman Al-Quran ini, akan belajar pula bagaimana menulis bahasa Al-Quran dan juga bagaimana mampu menjelaskan atau menyampaikan pemahaman itu secara lisan, baik tulis maupun lisan. Lalu selanjutnya, dan pemahaman lafziyah ini juga mencakup baik secara harfiah atau secara perkata maupun terjemah secara tafsir ya. Yang keempat adalah memahami intisari dan hikmah. Kalau yang ketiga tadi, pemahaman lafziyah biasa kita sebut dengan pemahaman tekstual. Maka memahami intisari hikmah bisa juga disebut dengan pemahaman kontekstual.
Apa kira-kira yang melandasi turunnya ayat ini, sababun nuzul. Kemudian teman-teman sekalian, apa kira-kira pesan yang bisa kita ambil dari ayat ini, dan kemudian terakhir adalah yang kedua tadi kandungan, dan yang ketiga adalah pesannya apa yang harus kita lakukan dengan memahami ini. Ini kita sarikan semua dari ayat atau makro ya. Kalau nanti masuk ke bacaan sholat, berarti bacaan sholat itu bagaimana kita harus bisa praktekkan dalam keseharian kita. Ini adalah maksud daripada memahami intisari dan hikmah. Dan terakhir yang kelima adalah amaliyah Al-Quran. Insya Allah dengan 5 misi ini sampai kepada amaliyah Al-Quran, kita betul-betul berada di real yang tepat ya, bahwa goal kita adalah menjadikan Al-Quran ini bukan hanya kita pahami, tapi amaliyah yang bisa kita buktikan dalam keseharian kita. Kita didik anak-anak kita menjadi generasi Qur'ani yang betul-betul pesan-pesan Al-Quran itu diamalkan dalam kesehariannya. Baik teman-teman sekalian, ini yang kita maksud dengan 5 misi terjemahan Al-Quran. Saya ulang lagi, yang pertama adalah menjaga tartilnya, yang kedua adalah menguatkan hafalan, ketiga pemahaman lafziyah, keempat memahami intisari hikmah, dan yang kelima adalah amaliyah Al-Quranul Karim. Alhamdulillah 5 misi sudah kita pelajari bersama, dan kita sudah kurang lebih hampir 30 menit online. Dan silahkan teman-teman sekalian, saatnya mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa tinggalkan pesan di live chat, baik di Instagram maupun di YouTube ya. Silahkan, mungkin ada yang ingin ditanyakan, kita bisa diskusi bersama. Ada senior guru terjemahan ini, Ustaz Dini. Ahlan wa sahlan. Trainer kita ini. Ahlan wa sahlan Ustaz Kholis dari Lawang, Malang. Baru bergabung tapi materinya sudah selesai Ustaz. Teman-teman sekalian, insyaallah 2 hari lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Tentunya kita berharap Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin. Maka kajian kita ini sebenarnya kita mulai nanti di saat Ramadan, tapi sebagai bentuk persiapan kita memasuki bulan Ramadan, kita sudah mencoba untuk online mulai hari ini. Esok kita juga akan online insyaallah, dan besok lusa mudah-mudahan bitaufikillah kita akan melaksanakan ibadah puasa bi sihatin wa afiah insyaallah. Tafadhal Ustaz-ustazah ikhwati fillah dari manapun yang sudah bergabung, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Materi kita sudah hari ini kita sudah kaji bersama, mengenal terjemahan Al-Quran dan apa filosofinya program terjemahan Al-Quran kita, program belajar Quran kita, pemahaman Al-Quran, kita berikan nama terjemahan Al-Quran. Kemudian ada 5 misi yang harus kita laksanakan dalam pembelajaran Al-Quran. Sudah kita sampaikan semua. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sesuai dengan yang sudah kita rencanakan, pembelajaran kita, kajian kita online ini berkisar antara 20 menit hingga 30 menit atau lebih sedikit. Dan maknanya kita sudah sampai 30 menit sesuai dengan kita rencanakan. Jika tidak ada yang ditanyakan, insya Allah kita akan sambung lagi pada pertemuan selanjutnya. Saya akan ulang lagi teman-teman sekalian, untuk setiap pagi kita akan mengaji tilawah dan tahfidz setiap jam 6 pagi. Sudah kita mulai hari ini, dan insya Allah selama Ramadan kita akan mengaji bersama online. Kemudian yang sore hari ini ba'da asar kita mengkaji pemahaman Al-Quran dan tafsir, terjemahan Al-Quran dan tafsir, dan insya Allah malam nanti kita juga akan ada materi 24 jam doa Rasulullah SAW. Ada juga materi tematik, tapi ini waktunya tidak kita tentukan, tentatif, karena insya Allah kita akan hanya upload tapi bukan online, bukan live streaming. Teman-teman sekalian, sudah pukul 4 ya, dan kita sudah kaji bersama 2 materi yang luar biasa tadi. Mudah-mudahan apa yang kita pahami bersama menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, dan kita semuanya diberikan oleh Allah taufik, sehat
walafiat, bisa melaksanakan maksimal ibadah di bulan Ramadan. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Astaudiukumullah. Mari kita tutup kajian kita sore hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan terima kasih untuk ustaz-ustazah sekalian, ikhwati fillah dimanapun Anda berada yang sudah bergabung di kajian kita sore hari ini. Insyaallah kita jumpa lagi di lain waktu. Astaudiukumullah. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.